Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu bayangan di cermin. Aku biasa dipanggil Adi. Umurku 18 tahun. Aku masih duduk di bangku kelas 3 SMA saat itu. Aku tinggal di rumah bersama keluarga. Aku memiliki seorang adik perempuan dan 3 orang kakak laki-laki. Rumah kami tidak terlalu besar. Rumahku terdiri dari ruangan belakang dan ruangan utama. Ruangan belakang terdiri dari dapur, tempat makan, musola, kamar mandi belakang, dan tempat mencuci atau menjemur. Sedangkan ruangan utama terdiri dari ruangan tamu, ruangan keluarga, 3 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Antara ruang belakang dan ruang utama dipisahkan oleh sebuah kaca besar sebagai pengganti tembok dan sebuah pintu untuk berpindah karena ruangan utama ber-AC. Pada suatu pagi di hari Minggu, aku terbangun dan langsung menonton TV di ruang keluarga yang bersebelahan dengan kaca besar. Itu merupakan tempat favoritku untuk menonton TV. Ruangan dingin dan TV yang besar membuat sensasi menonton menjadi nyaman. Saat sedang asik menonton, tiba-tiba ibuku mengajakku untuk pergi jalan-jalan. Sembari berbelanja bulanan. Namun aku menolak, padahal kakak dan adikku semua ikut. Sendiri lagi ada gumamku dalam hati. Ketika semuanya pergi dan suara mobil terdengar menjauh, saat itu suasana menjadi sangat sunyi. Rumah kami memang berada di sebuah perumahan dinas yang dimiliki BUMN, yang terletak bisa dibilang di tengah hutan, sehingga jarang ada orang yang lewat pada malam hari. Entah berapa lama aku menonton TV, aku merasa kantuk. Mataku semakin berat. Duh, ngantuk banget gila. Tumben padahal masih pagi banget, ucapku. Entah karena apa, tiba-tiba aku merasa sedikit merinding dan ruangan terasa sangat dingin. Duh, ada apaan nih, gerutuku. Karena merasa tidak enak, maka aku memilih untuk beranjak dari ruang keluarga menuju kamar tidur. Karena memang sudah sangat mengantuk, berbaringlah aku di kasur dan kupeluk erat guling kesayanganku. Sedikit info, di kamar tidurku itu arah kasur menghadap ke sebuah cermin yang lumayan besar dan ditempel di dinding, sehingga apabila aku tidur, maka aku akan melihat bayanganku sedang tiduran pula di cermin tersebut. Aku mengambil headset dan memasangkannya ke HP yang sudah aku siapkan untuk mendengarkan lagu, agar membantuku untuk terlelap. Ke Jakarta, aku kan kembali. Sebuah lagu dari Quest Plus menemaniku saat itu. Namun, tiba-tiba aku mendengar seperti ada yang mengetuk jendela dari luar. Aku lepas headset untuk memperhatikan jendela, namun tidak ada apa-apa. Maka aku pasang kembali headset dan mendengar lagi ketukan itu. Dikala sang bulan purnama bersinar di atas telaga, terdengar suara menggema, melagunkan belada tua. Kisah seorang putri yang telah patah hati lalu bunuh diri. Lagu yang berbeda dari sebelumnya, namun tetap dari Quest Plus, masih menemani perjalananku menuju tidur. Entah kenapa dengan lagu ini, aku menjadi berpikir dan saling menghubungkan kejadian saat menonton TV dan ketakutan di jendela itu. Semakin aku berusaha melupakannya, maka semakin aku memikirkannya. Aku merasa sangat ketakutan dengan mata yang masih terpejam. Aku tidak berani untuk membuka mata dan melihat sekitar.
tenggelam di telaga sunyi bersama cintanya yang murni. Dengan berakhirnya lagu itu, tiba-tiba musik player di HP-ku berhenti. Maka aku buka mata. HP-ku ada di sebelah badanku. Namun aku tidak sengaja menatap sekejap ke cermin besar yang ada di hadapanku itu. Seperti ada sesuatu karena hanya sekejap. Maka aku mencoba beranikan diri untuk melihat kembali ke arah cermin. Namun tidak ada apa-apa. Khayalan aja kali, pikiranku. Aku kembali mendengarkan lagu. Saat sedang asik, tiba-tiba berasa seperti ada gempa bumi. Kasurku bergoyang, tidak terlalu kencang, namun sangat terasa. Aku membuka mata dan tidak sengaja menatap ke arah cermin. Di sana aku melihat sebuah bayangan tepat di sela-sela antara kasur dengan jendela yang berada di belakangku. Aku tengok ke belakang perlahan, namun tidak ada apa-apa. Aku kembali melihat ke arah cermin. Sosok bayangan putih itu masih di sana. Aku terpaku mati rasa. Tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menatap mata hantu tersebut. Sebuah wajah pucat, tatapan kosong yang seakan menatap langsung ke arah mataku. Rambutnya yang panjang terurai acak-acakan semakin membuat dirinya menakutkan. Aku berusaha untuk bergerak tetapi tidak bisa. Ingin berteriak namun tidak bisa. Aku yang kurang mendalami agama tidak bisa berdoa apa-apa selain meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkanku dari makhluk gaib ini. Tiba-tiba dia berteriak sangat kencang. Suara yang keras dan melengking itu seakan menusuk ke telingaku. Bulu kunduku mulai berdiri. Aku bergetar ketakutan. Aku melihat dia seperti memegang kepalaku. Padahal aku tidak merasa kepalaku dipegang. Aku melihat kepalaku yang telah dipegang hantu tersebut patah karena ditarik ke belakang hingga keluar darah dari hidung. Tiba-tiba aku terbangun dengan keringat di sekujur badanku. Aku terengah-engah dan ketakutan. Aku memegang tubuhku dan bersyukur semuanya hanya mimpi. Aku mengambil HP dan melihat lagu yang diputar masih sama, yaitu Telaga Sunyi yang dinyanyikan oleh Quest Plus. Aku segera keluar kamar dan berdiam diri di depan rumah untuk menenangkan hati. Lalu datanglah sebuah mobil, yaitu adalah keluargaku. Mereka tidak jadi belanja karena mal terdekat sudah penuh, sehingga memutuskan kembali ke rumah. Aku menceritakan kepada ayah dan ibuku tentang mimpi yang kualami. Mereka menyarankanku untuk belajar dan mendalami ajaran agama, dan tidak lupa untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.